Tahukah Anda siapakah tokoh-tokoh hebat yang identitasnya sengaja dihapus pemerintah dalam sejarah, teman-teman? Lihat aja di atas. Oke. Tan Malaka ya. Tan Malaka adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Ia adalah Bapak Republik Indonesia. Di saat para pemuda baru mengikrarkan Persatuan Bangsa tahun 1928, ia sudah menulis buku yang berjudul Menuju Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka nama aslinya Ibrahim, lahir di 50 kota Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1897. Setelah Tan lulus dari Sekolah Guru Bukit Tinggi, ia melanjutkan sekolahnya ke Belanda atas saran gurunya Horace Mann. Namun Tan ditawari gelar datuk dan seorang gadis untuk menjadi tunangannya. Namun ia hanya menerima gelar datuk saja dan berangkat menuju Belanda. Di Belanda ia bersekolah di Rijkswaard School, sekolah guru pemerintah. Ia mulai tertarik dengan dunia revolusi setelah membaca buku yang berjudul The Fastest Revolution, pasca revolusi Rusia tahun 1917. Ia mulai tertarik dengan ideologi kiri dan mulai membaca karya-karya Karl Marx dan tertarik dengan budaya Jerman, bahkan mencoba mendaftarkan diri ke Angkatan Perang Jerman, namun ditolak karena tidak menerima orang asing. Pertemuan dengan tokoh komunis Belanda Hans Veron yang mengajaknya bergabung dengan SDOV membuatnya semakin dekat dengan paham-paham kiri. Setelah lulus, ia pulang ke Sumatera dan mendapatkan tawaran mengajar anak-anak kuli perkebunan di Delhi. Di sini ia melihat bagaimana penderitaan pribumi. Ia memberikan propaganda subversif kepada para kuli yang dikenal dengan Delhi Sports dan menulis untuk media massa serta berhubungan dengan ISISDV. Cikal bakal PKI tahun 1920, ia menjadi calon Volkskat mewakili kaum kiri, namun mengundurkan diri setahun kemudian. Tan Malaka juga membuka sekolah rakyat bersama Dan Sorno, tokoh Semera di Semarang. Sekolah ini merupakan kurikulum seperti di Uni Soviet. Setelah paginya mereka menyanyikan International bersama para murid. Tan juga sering mengajak para muridnya untuk menghadiri rapat-rapat penting ISDV. Dan si Tan juga menulis bahwa Syariat Islam adalah satu-satunya partai massa terbaik yang ia ketahui. Namun ia mengkritik bahwa SI tidak mempunyai tujuan dan strategi sehingga terpecah belah. Tahun 1921 ia diusir dari Hindia Belanda. Tan Malaka merupakan ketua PKI yang pernah mewakili Asia Tenggara dalam Kongres Komunis Internasional di Moskow tahun 1922. Ia mengajukan usul agar Komintern melakukan pendekatan dengan pan-Islamisme, namun ditolak. Tan Malaka di penjara 13 kali, yaitu di Filipina 1937, Hong Kong 1932. Sementara itu Indonesia ia dipenjara 11 kali dan juga menguasai berbagai bahasa, yaitu Minang, Indonesia, Belanda, Rusia, Mandarin, dan Tanggolok. Dia juga memiliki 23 samaran nama dan menjelajahi 11 negara jarak 89.000 km, 2 kali lipatnya jarak yang ditempuh Chen Guevara. Dia juga dikenal sebagai Hafiz Al-Quran. Tan merupakan salah satu penerima
testamen politik dari Soekarno yang berisi mandat untuk meneruskan revolusi. Jika Soekarno-Hatta ditangkap atau dibunuh, ia juga tidak suka dengan sikap politik Sultan Syahrir yang dianggap lemah karena politik diplomasinya, sehingga ia melakukan gerilyanya sendiri dan membuat pemerintah darurat bersama Partai Muba di Kediri sebelum ia dikeluarkan dari PKI oleh musuh dan kawan-kawan. Dengan gagasan 100% merdeka, ia dituduh juga sebagai dalam penculikan Sultan Syahrir. Perjuangan Taman Malaka berakhir di ujung senapan bangsanya sendiri. Ia dieksekusi oleh TNI pada tanggal 21 Februari 1949. Oh iya, Tan Malaka juga disebut sebagai jomblo revolusioner. Kisah cinta yang sungguh rumit, mulai dari suratnya yang dikirim kepada Syarifah tidak pernah dibalas hingga akhirnya tertikung oleh Wiranatuka Kusuma. 5. Menyedihkan kan, teman-teman? Tan Malaka walau sudah diangkat menjadi pahlawan nasional 1963, sejarah ditutup semasa Orde Baru sehingga tidak pernah terdengar lagi, hingga ada sejarawan dari Belanda, Herr Porson, yang meneliti sejarah Tan Malaka dan membukukannya. Ini cuma jokes aja. Oke teman-teman, terima kasih.